Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai ya. Requestnya itu kita diminta untuk ngebikin beberapa fungsi baru ya, beberapa fitur baru seperti fitur CRUD admin, fitur autentikasi, fitur login, register, admin, user role, dan juga ada landing ya, landing page. Jadi di sini kita tapi pertama-tama itu saya pengen ini ya, pengen tegasin kalau kita nggak berfokus ke UI terlebih dahulu. Kita hanya fokus ke mekanisme atau fungsionalitas. Dan di sini teknologi yang kita gunain ini, kita gunain AWS ya. Jadi kita gunain AWS Cloud Computing buat ngebikin websitenya. Jadi kita gunain DynamoDB untuk database, dan kita gunain API gateway nanti ya. Terus kita gunain Lambda function buat bikin backend ya. Dan juga nantinya itu untuk front end itu kita gunain static HTML, kita letakin di ES3 bucket. Mungkin saya bakal langsung aja ke halaman websitenya. Jadi sekarang halaman webnya itu udah gini, kita coba klik di sini, dan di sini kita bisa lihat udah ada halaman landing sederhana. Jadi kita udah bikin halaman landing, di sini udah ada navigation bar, sederhana banget ya. Jadi di sini ada home, ada fitur, ada tentang, juga ada button login dan register. Dan dikarenakan memang fokus kita nggak ke UI, jadi kita fokus ke fungsinya ya. Dan tapi di tapi untuk UI-nya ini bisa nanti disesuaikan sendiri kalau mau. Jadi nanti kalau pengen nyesuaiin halaman landing ya, bisa disesuaikan di halaman index HTML. Jadi gampang sih nanti kalau pengen di edit untuk UI-nya ini. Kenapa? Karena emang kita gunain static ya. Ya, jadi intinya untuk UI-nya ini fleksibel ya. Jadi HTML-nya nanti bisa di customize sendiri. Dan ya, mungkin saya bakal coba langsung aja ya ke bagian admin. Jadi saya bakal coba tes login. Nah, ini untuk halaman login. Jadi di halaman login ini kita bisa login ya. Saya bakal coba masuk sebagai admin. Oke, nah saya bakal klik login. Kita tunggu dulu sebentar ya. Di sini udah ada indikator login successful ya tadi, dan dia bakal dialihkan ke halaman admin. Dan ini nanti bakal disesuaikan dengan role ya. Ini kita login dengan admin, otomatis kita bakal ke halaman admin. Tapi nanti kalau kita login sebagai user biasa, nanti kita bakal ke halaman user. Nah, untuk di halaman admin itu dia seperti ini. Jadi di sini itu dia hanya mekanismenya itu hanya memanage data paspor ya. Di sini ada table. Tabelnya ini nanti juga bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan menggunakan data table atau data-data lain. Intinya itu dia customizable. Di data table ini kita bisa lihat di sini udah ada button edit. Jadi kita bisa nge-edit ya, ngedit data di sini. Dan kita juga bisa lihat kalau untuk admin itu dia bakal tampilin seluruh data ya. Berbeda dengan user nantinya itu hanya bakal ditampilin data-data yang dibikin sama si user itu. Jadi dia itu bersifat apa ya, bersifat, bisa dibilang itu bersifat apa ya namanya itu, intinya itu datanya itu bukan data keseluruhan yang kita retrieve, tapi hanya data yang berkaitan aja yang kita tampilin. Jadi mekanisme itu udah working. Di sini mungkin kita bakal coba buat tes edit ya. Kita bakal edit data statusnya itu dari pending kita coba ke approve. Sini kita bisa ganti keterangannya itu oke, seperti ini, dan kita coba simpan perubahan. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Nah, di sini proses pengeditan udah berhasil, kita klik OK, dan nantinya dia bakal oke, nah di sini kita bakal lihat untuk statusnya itu udah approve ya, dan keterangannya juga udah working, kita berhasil edit. Next itu mungkin kita bakal coba untuk hapus data ya. Jadi saya bakal coba hapus data di sini. Oke, nah sekarang datanya udah berhasil kita hapus.
Next itu kita bakal coba login ya ke halaman user biasa. Jadi kita bakal coba login. Kita bakal tes login dan oke, nah di sini login successful, kita bakal dialihkan ke halaman login. Nah, di halaman login ini itu hampir sama dengan halaman admin, hanya saja di halaman login ini kita bisa mengakses menu tambahan yaitu pengajuan baru. Jadi si user ini bisa mengajukan mengajukan paspor baru seperti itu. Dan di halaman user ini dia bakal nampilin table data juga, tapi table yang hanya dibikin sama si user itu. Jadi data-data pengajuan paspor lain itu nggak bakal ditampilin buat user lain gitu. Dan untuk actionnya itu dia hanya bisa mengedit data ya sekarang ini. Jadi dia bisa menghapus data. Jadi dia bisa menghapus data yang dia ajukan seperti itu. Next itu kita bakal coba untuk pengajuan baru ya. Jadi kita bakal masukin data pengajuan, data-data yang mesti diisi. Oke, nah di sini kita bakal coba save dan ya kita tunggu, dan di sini kita udah berhasil menyimpan data. Kita coba okein dan nantinya bakalan ditampilin datanya. Jadi di sini untuk datanya udah berhasil kita input. Statusnya saat ini masih pending dan keterangannya itu masih pending seperti itu. Oke, itu mungkin dari sisi user ya. Jadi dia bisa mengajukan data tambahan, dia juga bisa melihat data yang udah dia ajuin seperti itu. Kita bakal logout dan mekanisme logout itu kan, oh ya, kita bakal coba tes untuk mekanisme autentikasi. Jadi untuk saat ini kan kita udah logout ya. Coba kita akses admin ya. Kita bakalan akses admin dan otomatis dia bakal dialihkan ke halaman login seperti itu. Kita juga bisa coba akses user. Oke, nah di sini artinya mekanisme autentikasi itu udah working ya. Next itu kita bakal ke halaman daftar. Jadi kita bakal coba tambahin user baru. Tapi sebelum itu kita bakal coba masuk dulu ke DynamoDB. Kita bakal cek data user saat ini. Dan untuk user saat ini kita punya punya 4 user. Satunya itu admin. Jadi saya udah coba bikin beberapa user di sini. Tadi saya login sebagai user 1. Oke, saya bakal coba bikin user baru ya. Jadi user. Oke, nah saya bakal coba register. Kita tunggu dan nantinya account successful register dan kita bakal dialihkan ke halaman login. Nah, di sini saya bakal coba buat tes login ya ke user yang baru aja kita bikin. Oke, kita coba login. Nah, di sini kita udah berhasil login dan nantinya bakalan dibikin dialihkan ke halaman user itu. Dan kita bisa lihat untuk daftar paspor ini masih kosong. Dan kita coba cek ya ke halaman ke database. Nah, saat ini kita udah punya user 3 ya di sini. Jadi untuk mekanisme pembuatan user atau mekanisme registrasi user itu udah working. Next itu kita bakal coba mekanisme login ya. Jadi untuk mekanisme login ini juga udah ada metode validasi atau autentikasi ya. Jadi kita coba untuk masukin password yang keliru. Di sini bakal ini saya bakal coba login dan di sini oke, nampaknya masih ada problem ya di sini. Sebentar, saya bakal coba fix. Oke, jadi ini udah saya coba buat fix ya. Tadi kita ada beberapa permasalahan. Sekarang kita coba masukin password yang keliru lagi. Kita coba klik login dan nantinya itu di sini belum ada perubahan ya. Jadi oke, mungkin saya bakal coba buat tes reload terlebih dahulu. Oke, jadi kita coba lagi ya. Di sini saya bakal masukin username admin.
Kita bakal coba klik login dan nah di sini ini udah working. Jadi di sini dia udah bilang invalid username password. Oke. Oke, nah di sini login successful. Oke, jadi kita coba tes lagi. Di sini saya bakal masukin admin. Untuk passwordnya itu kita bikin, kita sengajain dulu untuk salahin passwordnya. Di sini dia udah berhasil cek invalid username or password. Kemudian kita masukin password yang benar dan kita coba klik login. Lalu nantinya dia bakal login successful dan kita bakal diarahkan ke halaman sesuai dengan role kita ya. Jadi kita login sebagai admin, maka kita diarahkan ke halaman admin. Oke, mungkin oh ya itu mungkin untuk demo dari ini ya, dari aplikasinya atau webnya secara langsung, dan mungkin kita bakal coba bahas perubahan-perubahan yang udah kita lakukan ya. Jadi untuk ngebikin fungsi autentikasi, fungsi login, fungsi registrasi, fungsi update data, fungsi admin itu nanti kita membutuhkan tambahan database. Jadi kita bakal coba lihat aja ya di halaman data kita, database kita di NamoDB kita. Kita sekarang udah punya table baru ya. Jadi table baru itu table user di sini. Jadi untuk table user itu dia punya atribut ID, is admin, password, dan username. Jadi saya pikir itu udah cukup ya buat mekanisme login. Di sini yang jadi partition key-nya itu ID ya. Jadi di sini kita set partition key-nya ID. Kemudian di passport table juga ada beberapa perubahan. Jadi beberapa perubahannya itu kita tambahin atribut baru seperti keterangan dan juga status, lalu ada user ID. Jadi kita tambahin 3 atribut baru: keterangan, status, dan user ID. Untuk keterangan itu tipe datanya itu string, status string juga nih, dan untuk user ID itu statusnya itu tipe datanya itu number ya atau integer. Oke, mungkin itu ya dari sisi database. Nextnya itu dari sisi lambda ya. Jadi lambda function itu kita bikin beberapa fungsi tambahan. Jadi kita bikin beberapa method baru. Oke, ini kita coba tunggu dulu ya. Ini nggak tahu kenapa. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk sebelumnya itu kan method yang digunain itu ada insert passport data, kemudian ada get passport ya, itu ada 2. Tapi saat ini kita udah punya fungsi baru yaitu login, delete passport, update passport, new user, dan get passport data. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 data ya. Jadi kita punya 4 data tambahan. Dan juga di insert passport itu kita udah bikin perubahan ya. Jadi untuk insert passport itu ya kita tambahin beberapa kode tambahan, yaitu kita set data user ID-nya ya. Jadi di user ID-nya itu sekarang ini kan kita masukin datanya itu berbasis login data ya. Jadi kan sebelum kita login itu kan kita belum punya data apa-apa, kredensial apapun untuk usernya. Tapi begitu kita udah login, sekarang kita udah punya user ID dari usernya itu, dan ketika kita bikin pengajuan paspor baru, nanti data user ID itu bakal kita simpan juga gitu. Itu untuk perubahan di fungsi insert paspor. Kemudian di fungsi get paspor itu saat ini dia udah ada perubahan juga nih. Perubahannya itu dari sisi metode. Saat ini metodenya itu kita gunain metode ini ya, metode post. Jadi dia itu bukan lagi get, karena sebelumnya itu get, sedangkan saat ini posting. Jadi kalau kita pengen nge-get atau meretrieve data paspor, kita saat ini metodenya itu udah posting. Kemudian untuk fungsinya itu sendiri kita juga udah tambahin beberapa perubahan, jadi nggak sama seperti yang sebelumnya. Saat ini kita udah bikin dia itu dinamis ya. Jadi
satu fungsi itu bisa berguna untuk get retrieve data bagi admin ataupun retrieve bagi user tertentu. Oke, di sini saya bakal coba buat jelasin ya gimana caranya itu. Intinya sih dia itu bakalan ngetek data baru ya, jadi data tambahan yaitu user ID. Di sini kita bakal tag user ID dan nantinya itu kita bakal cek apakah field dari user atau role dari user itu admin. Kalau admin ya kita bakal retrieve semua data. Kalau bukan admin ya kita bakal cuma get data yang user ID-nya itu sesuai dengan user ID yang kita punya gitu. Oke, mungkin segitu ya untuk penjelasan dari get passport. Saya bakal coba ke function lain. Nextnya itu di bagian new user ya. Kita punya fungsi baru yaitu new user. Jadi kita tag request body. Saat ini kita punya request body yaitu username dan juga itu ada password. Untuk status dari role-nya itu sendiri kita bikin defaultnya itu is adminnya itu false ya untuk defaultnya. Seperti ini. Jadi kita tag si passwordnya itu kita tag username dan passwordnya itu kita tag dari request. Kemudian kita generate user ID, nantinya itu ya kita letakin data ini ke table user gitu. Oke, nextnya itu di update paspor ya. Jadi update paspor itu ya fungsi update yang dipanggil sama si admin di halaman webnya itu. Jadi kita manggil fungsi update. Nextnya itu di fungsi login ya. Kita fungsi login itu ya kita get request body berupa username dan password. Lalu kita coba cari datanya itu di database kita. Ya kalau kita nemu data yang sesuai, itu nanti kita bakal cek passwordnya apakah udah sesuai, dan kalau udah sesuai kita bakal return ID-nya. Kalau nggak sesuai ya kita bakal return error message, login gagal seperti itu. Oke, itu mungkin untuk di fungsi lambda. Nextnya itu kita bakal ke API gateway ya. Jadi kita bakal ke API gateway. Di API gateway ini kita bikin root tambahan. Jadi sebelumnya itu rootnya itu ada dua, yaitu get dan post di ini ya di root path-nya itu ya. Jadi saat ini kita udah tambahin beberapa resource baru, yaitu seperti ini. Saya bakal coba tunjukin aja ya di sini. Oke, jadi saat ini data yang sebelumnya ya. Jadi di data sebelumnya itu seharusnya di bagian root folder root path-nya ini dia itu punya dua metode ya. Yang pertama itu get dan post. Tapi saat ini kita udah pisah ya. Jadi untuk metode get-nya itu kita udah ubah ke get passport, dan juga untuk metodenya itu udah kita rubah ke post ya. Jadi nggak lagi get. Kenapa gitu? Karena kita pengen ngebaca user ID. Jadi kita bisa menentukan siapa yang nge-get data ini, apakah admin ataukah ini user gitu. Jadi kalau admin ya kita tampilin semua data, kalau user ya kita cuma get data yang sesuai dengan user ID-nya gitu. Nextnya itu untuk post. Jadi ini untuk insert ya. Untuk insert ini ya tetap sama seperti biasanya. Lalu ada metode atau resource delete passport. Di sini metodenya posting. Jadi nantinya itu kita bakal nge-get nick ya, data nick dari item itu, dan kita hapus nicknya itu. Nextnya itu di bagian login ya. Login ini metodenya post. Nantinya itu kita bakal nge-get request body berupa username dan password. Kemudian di register juga kita get request body berupa username dan password. Beda di antara duanya ini ya di proses handling. Kalau di login ya kita validasi data ya, kalau di registrasi ya kita coba letakin data ini ke database DynamoDB. Nextnya itu di bagian update password. Di update password ini kita ngeget 3 data ya berupa nick dan juga kita ngeget data keterangan dan status terbaru seperti itu. Oke, itu mungkin untuk dari sisi API Gateway. Terakhir itu di sisi S3 bucket. Nah, di S3 bucket ini kita bisa lihat udah ada beberapa file tambahan.
Jadi kalau sebelumnya itu hanya ada dua file, yaitu index HTML dan juga script ya. Tapi saat ini kita udah bikin udah ada 7 file di sini. Pertama itu admin HTML, index HTML, loading.gif, lalu ada login.html, logout, register, dan user HTML. Jadi di sini kita gunain HTML file ya. Jadi uh, dikarenakan memang S3 bucket itu kan sifatnya statik, jadi dia hosting statik, jadi kita nggak bisa gunain server side programming. Bahasa pemrogramming backend itu kita nggak punya, jadi kan kita bikin ya, kita manfaatin HTML di sini. Seperti yang saya bilang tadi, jadi kan kita nggak fokus di UI, kita fokusnya di fungsi. Jadi nantinya kalau UI-nya itu bisa di customize sendiri kalau pengen. Mungkin dari sisi margin lain-lain seperti itu bisa dibikin menjadi sedikit lebih menarik ya, kalau memang yang sekarang itu masih terlalu basic. Uh, Oke, mungkin saya bakal coba jelasin ya untuk di fungsi-fungsi dari masing-masing HTML ini, masing-masing file ini. Untuk HTML itu untuk halaman admin. Index HTML itu untuk landing. Di loading GIF itu yaitu untuk indikator login, yang indikator loading yang kita tampilin, yang misal untuk retrieve data itu kan kita tampilin indikator loading. Untuk login itu ya untuk halaman login, logout itu untuk halaman logout atau fungsi logout, dan untuk register itu untuk halaman registrasi, dan user itu untuk halaman dashboard user. Oke ya, mungkin segitu aja ya demo yang bisa saya bikin. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih.